Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus konversi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengajar Ibu Desiria Pratiwi. Next. Di sini materi yang akan kita bahas ada pengertian siklus konversi, sistem persediaan, prosedur pemrosesan transaksi persediaan, sistem produksi, sistem akuntansi biaya, dan sistem manajemen sumber daya manusia. Oke, yang pertama pengertian siklus konversi. Siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku atau suplai menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Sistem ini mencatat satu kejadian ekonomi, yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Dalam perusahaan jasa, siklus ini terdiri atas sistem penggajian dan sistem akuntansi biaya. Dalam perusahaan dagang, siklus ini terdiri atas sistem penggajian dan sistem persediaan. Dalam perusahaan manufaktur, siklus ini terdiri atas sistem penggajian, sistem persediaan, dan sistem akuntansi biaya. Next. Oke, selanjutnya sistem persediaan. Sistem persediaan memproses dua jenis transaksi, yaitu pembelian barang dan penjualan barang. Yang pertama, pembelian barang. Siklus pengeluaran memproses transaksi pembelian barang, namun jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi ini tergantung pada metode yang digunakan untuk akuntansi persediaan, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Dengan metode periodik, perusahaan tidak menyelenggarakan catatan yang menggambarkan perubahan persediaan dari waktu ke waktu. Kalau dengan metode perpetual, perusahaan menyelenggarakan catatan yang menampung transaksi mutasi persediaan. Selanjutnya, penjualan barang. Perusahaan mencatat harga pokok barang yang terjual dalam sebuah rekening buku besar yang berjudul harga pokok penjualan. Terus jika perusahaan menggunakan metode periodik, maka perusahaan tidak perlu membuat jurnal ketika terjadi transaksi penjualan. Dengan demikian, harga pokok penjualan dihitung dengan menambahkan nilai pembelian ke harga pokok persediaan awal. Next. Selanjutnya, laporan yang dihasilkan. Yang pertama ada laporan status persediaan, yaitu laporan yang berisi daftar seluruh jenis persediaan, kuantitas, dan harga perolehan. Yang kedua, laporan per jenis persediaan. Dalam sistem online real time, karyawan perusahaan mengetahui kuantitas per jenis persediaan yang tersedia saat laporan ini dihasilkan. Yang ketiga, laporan pemesanan kembali. Laporan ini mengidentifikasi jenis persediaan yang memerlukan penambahan. Yang terakhir, laporan hasil perhitungan fisik. Laporan ini berisi hasil perhitungan fisik persediaan yang dilakukan secara periodik. Dengan laporan ini, perhitungan harga pokok penjualan dapat dilakukan. Oke, next. Selanjutnya, ini ada prosedur pemrosesan transaksi persediaan. Bisa dilihat di situ. Yang pertama di bagian input, prosedur pengendaliannya ada uji kelengkapan. Yang pertama, melakukan verifikasi terhadap eksistensi nomor barang dan kuantitas barang pada laporan penerimaan barang. Yang kedua, melakukan verifikasi terhadap eksistensi nomor barang, kuantitas barang, dan nomor akun buku besar pada formulir permintaan bahan baku. Lalu ada uji validitas, yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa nomor barang pada sebuah transaksi ada dalam file induk persediaan. Selanjutnya di bagian pemrosesan, itu prosedurnya penghitungan data, yaitu program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa debit pada akun persediaan sama dengan angka pada laporan penerimaan barang. Lalu juga program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa angka kredit sama dengan
angka pada bukti permintaan bahan baku. Yang terakhir, outputnya itu pengawas data melakukan verifikasi dari laporan kontrol untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah diproses. Next. Nah, ini yang selanjutnya, sistem produksi, yaitu mencakup serangkaian aktivitas dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk Terus sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan memainkan peranan penting dalam sistem produksi. Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu merupakan input penting untuk pembuatan keputusan tentang komposisi produk, penentuan harga jual produk, dan perencanaan dan alokasi sumber daya dan manajemen biaya. Ini ada contoh flowchart atau diagram alur tentang aktivitas dalam sistem produksi. Di sini pertama dimulai dari tahap desain produk, yaitu merupakan tahap awal di mana produk dirancang atau didesain, yang akan menghasilkan bill of material dan operation list yang akan dikirim ke bagian berikutnya, yaitu tahap perencanaan dan penjadwalan produksi. Nah, di bagian perencanaan dan penjadwalan itu juga terhubung dengan beberapa pihak, yaitu pihak siklus pendapatan, yaitu untuk mendapatkan order pelanggan dan ramalan penjualan. Terus juga terhubung dengan siklus pengeluaran, yaitu untuk mengajukan permintaan pembelian bahan baku yang nantinya akan menghasilkan bahan baku, dan juga sebagai sumber informasi biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, terhubung dengan sistem manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk mendapatkan informasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, hasil dari bagian perencanaan dan penjadwal ini adalah order produksi, permintaan barang, dan tiket pindah yang nantinya akan dikirim ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kegiatan produksi. Nah, pada tahap kegiatan produksi ini, setelah menerima instruksi dari dokumen-dokumen yang tadi, kegiatan produksi akan memprosesnya, dan setelah produksi selesai akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Nah, bagian akuntansi biaya ini akan menghitung dan mencatat semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Nah, dari kegiatan produksi, akuntansi biaya itu menerima dokumen seperti tiket waktu kerja, tiket pindah, dan permintaan barang. Lalu akuntansi biaya juga menghitung biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Hasilnya nanti adalah berupa harga pokok produksi yang akan dicatat ke dalam siklus buku besar dan pelaporan, dan juga akan menghasilkan laporan biaya yang akan disampaikan ke manajemen. Next. Oke, sistem akuntansi biaya. Tahap akhir dalam sistem produksi adalah sistem akuntansi biaya. Nah, tujuan adanya sistem akuntansi biaya ini adalah yang pertama untuk menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produksi. Yang kedua, menghasilkan informasi biaya yang akurat dan agar dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga. Yang ketiga, untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Terus jenis-jenis sistem akuntansi biaya yang umumnya digunakan oleh sebuah perusahaan adalah sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing, dan sistem penentuan harga pokok proses. Oke. Next. Laporan yang dihasilkan adalah yang pertama, laporan kontrol. Laporan ini memberikan bukti bahwa transaksi tidak hilang selama proses. Yang kedua, laporan harga pokok produksi.
Sistem akuntansi biaya menghasilkan beberapa laporan biaya produksi yang berbeda-beda. Ada yang jenis laporannya menyajikan harga pokok total dan per unit produk per pusat produksi. Ada juga yang menghasilkan laporan per jenis produk. Next. Nah, di sini ada contoh prosedur akuntansi biaya secara manual. Yang pertama, di bagian gudang itu mengirimkan laporan order ulang ke bagian pengawas produksi. Setelah itu, pengawas membuat jadwal produksi secara manual dan mengeluarkan dokumen rangkap, yaitu order produksi 1 dan 2. Order 1 dihubungkan ke halaman A yang nantinya akan masuk ke bagian pabrik, dan order 2 akan masuk ke bagian akuntansi biaya. Terus bagian pabrik yang tadi sudah menerima order produksi 1 akan membuat bukti permintaan bahan secara manual dan hasilnya akan dihubungkan ke halaman B yang nantinya akan dikirim ke gudang. Lalu gudang akan mengeluarkan bahan sesuai dengan bukti permintaan bahan. Nah, setelah bahan diterima, bagian pabrik juga akan mulai membuat produk. Lalu juga akan menyiapkan tiket kerja. Nah, tiket kerja tersebut akan dihubungkan ke halaman C. Setelah selesai, mereka akan membuat order produksi final yang hasilnya akan dikirim ke bagian akuntansi biaya. Sementara itu, bagian akuntansi biaya yang tadi sudah menerima order produksi 2 dari pengawas akan menyiapkan catatan biaya yang akan diarsipkan dan diurut sesuai nomor. Lalu bersamaan dengan bukti permintaan bahan dan tiket kerja yang sudah diterima tadi akan digunakan sebagai informasi untuk mencatat biaya produksi. Lalu catatan biaya dan order produksi final akan digunakan untuk menghitung harga pokok per unit. Nah, hasil perhitungan tersebut akan dimasukkan ke dalam jurnal voucher, lalu dikirim ke bagian akuntansi keuangan, dan juga akan diarsip dan diurut sesuai nomor. Oke, next. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai ancaman sistem akuntansi biaya. Untuk ancaman pertama yaitu transaksi tidak diotorisasi. Kegiatan produksi yang tidak diotorisasi akan berakibat pada pasokan barang yang terlalu berlebih untuk kebutuhan jangka pendek dan oleh karena itu menciptakan persoalan potensi arus kas karena sumber daya perusahaan terkait dalam persediaan. Ancaman kedua, pencurian atau kerusakan persediaan. Pencurian barang dan aktiva tetap merupakan ancaman utama bagi perusahaan manufaktur. Selain itu, pencurian persediaan menyebabkan produksi terlalu rendah. Ancaman ketiga yaitu kesalahan pencatatan dan posting. Pencatatan dan pemrosesan data aktivasi produk yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjualan produksi dan memperlemah kemampuan manajemen dalam memantau dan mengendalikan kegiatan operasi atau produksi. Selanjutnya ancaman keempat, kehilangan data. Kehilangan data produksi menghambat pemantauan persediaan barang dan aktiva tetap, dan mempersulit penjaminan bahwa aktivitas manufaktur dilaksanakan secara efektif atau efisien. Dari ancaman-ancaman tersebut, berakibat produksi dan persediaan berlebih, terjadi keusangan, produksi terlalu rendah, kehabisan barang, dan kehilangan penjualan. Kehilangan aset, catatan persediaan terlalu besar, perencanaan dan penjadwalan yang tidak efektif, dan keputusan yang keliru. Selanjutnya, sistem manajemen sumber daya. Sistem manajemen sumber daya manusia atau sistem penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif. Kegiatan penting yang tercakup dalam sistem manajemen sumber daya manusia adalah seleksi calon karyawan, pelatihan karyawan baru, penugasan karyawan baru, penentuan gaji upah insentif, evaluasi kinerja karyawan, dan pemberhentian karyawan. Biaya gaji karyawan dialokasikan ke produk dan departemen untuk digunakan penentuan harga jual produk dan pembuatan komposisi produk serta untuk mengevaluasi kerja. Aktivitas nomor 1 yaitu seleksi calon karyawan dan aktivitas nomor 6 yaitu pemberhentian karyawan
dilakukan sekali saja untuk setiap karyawan, sedangkan aktivitas nomor 2 sampai nomor 5 dilakukan berulang-ulang selama karyawan masih aktif bekerja dalam perusahaan. Umumnya, keenam aktivitas dibagi menjadi dua kelompok aktivitas. Aktivitas nomor 4 yaitu penggajian adalah fungsi utama dari sistem penggajian. Kelima aktivitas lainnya dilaksanakan oleh sistem sumber daya manusia. Secara organisatoris, kedua kelompok aktivitas tersebut dipisahkan. Sistem sumber daya manusia biasanya merupakan tanggung jawab manajer sumber daya manusia, sedangkan sistem penggajian dikelola oleh manajer keuangan. Perusahaan perlu memiliki sistem manajemen SDM yang efektif untuk membantu menugaskan karyawan yang tepat untuk menangani berbagai macam tugas dan untuk memudahkan memantau pengembangan aktivitas intelektual organisasi secara berkelanjutan. Sistem penggajian berhubungan erat dengan subsistem lainnya dan juga berhubungan dengan pihak eksternal organisasi. Hubungan ini ditunjukkan oleh gambar berikut. Di sini kita bisa melihat hubungan sistem pengajian dengan 5 subsistem lainnya dan satu pihak eksternal. Dengan Departemen Manajemen SDM memberikan perubahan gaji dan laporan-laporan, dari departemen-departemen lain memberikan data jam kerja dan kehadiran, dan diberikan laporan-laporan untuk lembaga-lembaga pemerintah, memberikan laporan pajak dan PPh dan peraturan dan tarif pajak. Untuk karyawan diberi cek dan dipotong gajinya. Untuk ke bank memberi cek gaji, untuk asuransi dan perusahaan lainnya, instruksi dan perubahan tarif, cek, dan laporan. Dengan melihat fakta-fakta di atas, maka seharusnya perusahaan melakukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya intelektual yang dimiliki secara efektif. Untuk itu, harus dirancang untuk tidak hanya melaksanakan tugas berupa mencatat dan jam kerja dan kehadiran serta membuat cek gaji karyawan. Sistem penggajian harus diintegrasikan dengan sistem manajemen SDM sehingga manajemen memiliki akses yang mudah tidak hanya ke data yang berhubungan dengan biaya tenaga kerja, namun juga informasi tentang keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawannya. Selanjutnya, yaitu diagram arus data penggajian. Dari gambar tersebut, nomor 1.0 update file induk gaji, bagian ini berisi data pegawai, termasuk informasi penting seperti absensi, jam kerja, dan status kehadiran. Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti Departemen SDM dan sistem absensi otomatis. 2.0 yaitu update data perhitungan pajak dan 3.0 validasi data jam kerja dan hadir. Setelah data jam kerja dan kehadiran dikumpulkan, sistem akan menghitung pajak yang sesuai untuk pegawai, mengacu pada tarif pajak yang berlaku dan kebijakan perusahaan. 4.0 membuat slip gaji. Data yang telah diperbaharui kemudian diproses untuk pembuatan slip gaji. Pada tahap ini, data terkait potongan pajak, tunjangan, dan insentif dihitung sehingga menghasilkan gaji bersih. Outputnya berupa slip gaji untuk pegawai. 5.0 pembayaran gaji karyawan dan 6.0 menghitung tunjangan dan pajak. Setelah slip gaji dibuat, proses dilanjutkan ke bagian pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui metode transfer bank atau metode pembayaran lainnya, sesuai kebijakan perusahaan. 7.0 Pelaporan pajak dan PPh. Setelah proses pembayaran, perusahaan perlu melaporkan pajak pegawai yang sudah dipotong kepada otoritas pajak. Ini mencakup pembuatan laporan pajak dan laporan PPh yang wajib diserahkan. Selanjutnya, flowchart prosedur penggajian manual. Mulai dari Departemen Personalia. Yang pertama, berdasarkan lamaran yang masuk, bagian ini menyaring dan mengangkat karyawan. Hasil dari proses ini adalah surat pengangkatan karyawan baru yang akan didistribusikan ke lembar ke-1 diserahkan ke karyawan yang bersangkutan. Lembar kedua diserahkan ke bagian gaji. Lembar ketiga diserahkan ke penyelia atasan langsungnya. Lembar keempat disiapkan urut abjad bersama-sama dengan surat lamaran dan referensi diarsipkan urut abjad. Selanjutnya ke supervisor, setelah menerima tembusan surat pengangkatan karyawan baru, penyelia menyiapkan skedul kerja untuk karyawan baru dan memberikan beban pekerjaan kepada karyawan baru. Selanjutnya, menjelang tanggal pembayaran gaji, bagian ini memeriksa tiket kerja dan kartu jam kerja. Setelah diperiksa, kartu jam kerja diteruskan ke bagian gaji, sedangkan tiket kerja diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Di Departemen Karyawan Baru,
Setelah menerima surat pengangkatan, karyawan baru akan memperoleh skedul kerja dari atasan langsungnya. Jumlah jam kerja dan hadir karyawan akan direkam dalam kartu jam kerja dan tiket kerja yang akan diserahkan ke atasan langsungnya. Kebagian gaji, bagian gaji menerima tembusan serta pengangkatan pegawai baru. Selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat catatan gaji kumulatif, yang sementara akan diarsipkan seurut abjad. Bagian ini juga menerima kartu jam kerja dari atasan langsung karyawan. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji akan membuat daftar gaji sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut. Lembar ke-1 diserahkan ke bagian keuangan, lembar kedua diserahkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya, bagian ini akan melakukan hal-hal seperti mengarsipkan kartu jam kerja sebagai urut abjad, memperbarui catatan gaji kumulatif, dan mengarsipkan catatan gaji kumulatif huruf abjad. Selanjutnya di bagian keuangan, atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian ini membuat cek transfer gaji untuk mengisi rekening gaji di bank dan bukti setor bank, dan menyetorkannya ke bank. Selanjutnya membuat dan menandatangani cek gaji serta membayarkannya kepada karyawan. Selanjutnya ke bagian akuntansi, setelah menerima tembusan bukti sektor bank dari bank, bagian akuntansi kemudian mencocokkan tembusan bukti setor tersebut dengan daftar gaji dan mengarsipkannya urut tanggal. Kegiatan terakhir, bagian akuntansi akan membuat jurnal pembayaran gaji dan memposting ke rekening buku besar. Tujuan sistem manajemen sumber daya. Untuk tujuannya yang pertama, semua transaksi diotorisasi dengan tepat. Semua transaksi yang dicatat adalah valid. Semua transaksi dicatat dengan akurat, semua aktiva dilindungi, aktivitas bisnis dilakukan secara efektif, semua transaksi yang valid dan telah diotorasi telah dicatat. Untuk ancaman sistem manajemen sumber daya, yaitu ancaman pertama karyawan yang tidak mumpuni dan tidak jujur. Pengangkatan karyawan yang tidak mumpuni atau kompeten dapat meningkatkan biaya produksi. Pengangkatan ancaman tersebut dapat diatasi dengan prosedur pengangkatan karyawan yang tepat. Ancaman kedua, pelanggaran terhadap peraturan. Pemerintah menetapkan penalti yang berat kepada perusahaan yang melanggar peraturan ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan juga dapat menjadi subjek hukuman moral oleh masyarakat apabila melakukan diskriminasi tenaga kerja. Cara terbaik yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah mendokumentasikan secara hati-hati semua aktivitas mulai dari pengumuman, seleksi, dan pengangkatan tenaga kerja. Ancaman ketiga, pengubahan file induk gaji secara tidak sah. Pengubahan data induk gaji secara tidak sah akan berakibat pada kenaikan biaya tarif gaji, upah, komisi, dan tarif dasar lainnya yang digunakan untuk menentukan atau menghitung kompetensi tidak benar. Persoalan ini dapat mengakibatkan tidak akuratnya laporan biaya tenaga kerja yang pada gilirannya dapat berakibat keputusan yang keliru. Ancaman yang keempat, data jam kerja tidak akurat. Ketidakakuratan data jam kerja dan data kehadiran karyawan dapat berakibat pada kenaikan biaya tenaga kerja dan kesalahan laporan biaya tenaga kerja. Selain itu, ketidakakuratan dapat pula menurunkan moral karyawan. Jika nilai cek gaji lebih rendah dari seharusnya atau ceknya tidak dibuatkan, atau berakibat pembayaran jasa tenaga kerja tidak lengkap. Otomasi dapat mengurangi risiko ketidakakuratan yang tidak disengaja pada data jam kerja. Mesin khusus untuk membaca kode bar dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang jam kerja dan kehadiran karyawan dalam membentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Jika penggunaan mesin ini kurang tepat, maka dapat digunakan secara lain, yaitu terminal online. Sekian dari kelompok kami. Saya Noval Fadlurrahman Ahmad dan rekan saya Arfan Fauzandia. mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.